Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jagratara yang beranggotakan 1. Afifatul Nisa, 2. Gifani, 3. Lulu Kawakib, 4. Muhammad Reza, 5. Nabil 8. Rizky Amalia, 9. Saida, 10. Siti Retno. Kami dari kelompok Jagratara, setelah berdiskusi dan menganalisis masalah di masyarakat, kami menemukan sebuah permasalahan. Permasalahan yang banyak di masyarakat itu diantaranya adalah sampah. Dan kami membuat organisasi untuk menanggulangi sampah tersebut agar menjadi berkah dan mewah. Di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kami membuat organisasi itu. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh Nikmatun Hasanah. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih sampah itu. Jadi, sampah itu merupakan sebuah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dan dalam kehidupan manusia sendiri, di dalam konsep sebuah lingkungan, sampah itu dibagi berdasarkan jenisnya menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, dan daun-daun kering. Nah, sampah organik ini dapat terurai. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini tidak terurai. Jadi, sampah anorganik ini yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, botol, dan kaleng. Nah, sampah anorganik ini biasanya dibuat kerajinan atau bentuk-bentuk lain yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Lalu, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah sendiri adalah sebuah kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan mendaur ulang dari material sampah. Nah, pengelolaan sampah ini dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah ini bisa melibatkan dari zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis bahan. Adapun pengelolaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan secara fisik dan pengelolaan secara biologis. Pengelolaan secara fisik, metode ini adalah aktivitas paling populer gunakan kembali sampah yang dibuang. Contohnya ini botol bekas, dikumpulkan untuk digunakan kembali, bungkus kopi diubah jadi tas, dan kertas yang bisa diubah menjadi barang lebih baru. Yang kedua, ada pengolahan secara biologis. Material sampah organik seperti residu tanaman, sampah makanan, atau kertas bisa diolah dengan menggunakan proses biologis menjadi kompos. Dari pendaur ulangan sampah dan pengolahan sampah yang benar, tentu sangat berdampak pada kelestarian alam. Alasannya, kenapa kita harus menjaga kelestarian alam adalah karena kelangsungan hidup semua makhluk, termasuk manusia, itu bergantung pada kelestarian alam. Jadi apabila alam tidak lestari, maka sudah tentu kehidupan manusia pun tidak akan lestari dan terganggu. Terima kasih. Oke, terima kasih materi dari Nikma. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saidatul. Silakan. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini terjadi karena pengelolaan TPA atau tempat pembuangan akhir di sebuah kota lahannya masih kurang, sehingga masyarakat banyak membuang sampah di sungai. Indonesia juga satu dari sedikit negara di selatan Asia yang menjadi lokasi utama negara-negara barat untuk membuang sampah kertas dan plastik. Menurut Pregi Arisandi, Direktur Eksekutif Ekoton Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, Indonesia tidak sendirian negara di sekitar Indonesia juga menjadi tempat sampah kertas dan plastik dari negara-negara maju. Next. Setiap jam
dunia kehilangan hutan sebanyak 1.732,5 hektar setiap tahunnya untuk bahan baku kertas. The Recycles Handbook 1990. 2. Proses terurainya kertas menghasilkan gas metana. Partikelnya akan menghasilkan gas metana yang 25 kali lebih berbahaya daripada CO2. Gas metana juga merupakan penyebab permasalahan global. Dijelaskan International Institute for Environment dan Development 1971. Ketiga, semakin sulitnya mencapai TPA dan mahalnya biaya transportasi sampah. Langkah-langkah yang bisa dilakukan sebelum kertas benar-benar menjadi kertas ada 3, yaitu memilih kertas. 2. Jika sampah kertas tersebut tidak bisa dijadikan block note dan sampahnya terkumpul banyak, maka bisa dijual ke penepung barang bekas. 3. Jika sampah kertasnya tidak bisa dijadikan block note dan tidak bisa dijual, maka bisa diredam dalam air untuk menghasilkan bubur kertas. Kemudian bisa dibuat diorama dan kesenian lain dari bubur kertas tersebut. Mendaur ulang sampah kertas sangat bermanfaat. Selain menghemat biaya transportasi sampah, mendaur ulang juga bisa membuat semakin kreatif dan sehat. Demikian materi yang bisa saya. Oke, terima kasih dari Saida. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afifah. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penanggulangan sampah. Ada 2 cara, melalui pembakaran sampah dan penimbunan sampah atau penguburan sampah. Membakar sampah dianggap sebagai cara yang praktis untuk menghilangkan sampah yang menumpuk. Membakar sampah akan menghasilkan bahan-bahan kimia berbahaya, apalagi jika jenis sampah yang dibakar adalah plastik atau bahan-bahan lainnya. Kemudian ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dengan membakar sampah kering dapat mengurangi penumpukan sampah. Sedangkan dampak negatif yang pertama, akibat menghirup asap pembakaran sampah bagi kesehatan, 1. Mengganggu pernafasan, yang kedua, menyebabkan iritasi mata, yang ketiga, meracuni tubuh secara tidak langsung, yang keempat, merusak organ tubuh, yang kelima, memicu kondisi kanker. Dampak negatif pembakaran sampah pada lingkungan meliputi 1. Mengganggu keseimbangan lingkungan, yang kedua, menyebabkan perubahan iklim yang cukup cepat, yang ketiga, bisa mengganggu pemandangan, yang keempat, pencemaran lingkungan akan terjadi, yang kelima, menurunkan jumlah oksigen di udara, dan yang keenam, ada kemungkinan terjadi kebakaran lahan. Solusi untuk mengatasi masalah pembakaran sampah antara lain 1. Mengelola sampah dengan baik, jangan membuangnya sembarangan. Yang kedua, sampah yang berlebihan bisa didaur ulang. Yang ketiga, kalau ingin melakukan open burning, pastikan hanya bahan organik saja yang diakar. Itu pun lokasinya harus jauh dari pemukiman warga, agar tidak menyebabkan masalah ke banyak orang. Yang keempat, bakar di dalam sebuah tong tertutup atau sejenisnya, agar asap tidak kemana-mana dan menyebabkan gangguan pernafasan. Yang kelima, biasakan anggota keluarga untuk mengelola sampah mereka minimal dengan memilah mana yang organik dan mana yang tidak organik. Kemudian yang kedua, penimbunan atau mengubur sampah. Mengubur sampah adalah tutupi dengan tanah. Mengubur berarti menyimpan sesuatu ke dalam lubang di tanah, sedangkan sampah adalah benda yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat mengurangi penumpukan sampah, baik organik maupun non-organik. Untuk sampah organik dapat menyuburkan tanah. Yang kedua, dampak negatif. Adanya pencemaran tanah sebagai berikut. 1. Polusi tanah. Yang kedua, perubahan pola iklim. Yang ketiga, dampak negatif ke lingkungan. Yang keempat, dampak negatif pada kesehatan manusia.
Yang kelima, sebabkan polusi udara. Yang keenam, dampak negatif pada satwa liar. Kemudian solusi untuk yang dapat kita lakukan antara lain: satu, membuat orang sadar akan konsep mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian. Kemudian buang sampah dengan benar dan tidak membuang sampah ke tanah. Yang keempat, beli produk biodegradable. Yang kelima, lakukan berkebun organik dan makan makanan organik tanpa menggunakan pestisida. Yang terakhir, buang sampah ke tempat pembuangan yang jauh dari area permukiman. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih materi dari Afifah. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nabila. Silakan Nabila. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan cara membuat kertas. Nah, bagaimana sih proses pembuatannya? Proses pembuatan kertas dengan bahan baku kayu, yang pertama adalah bahan baku kayu ditebang menjadi batangan. Selanjutnya, batang kayu diangkut ke pabrik kertas untuk diproses lebih lanjut. Kedua, batang kayu kemudian sengaja didiamkan selama beberapa bulan untuk menjaga kelembabannya. Ketiga, kayu yang telah lama didiamkan selanjutnya dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil. Keempat, kayu dirajang sebesar kotak korek api. Setelah itu dimasukkan ke dalam tangki raksasa yang disebut pencerna atau penghancur. Kelima, di dalam alat pencerna, kayu diberikan tekanan dan panas. Beberapa jam kemudian, kayu berubah menjadi bahan lunak seperti kapas dan disebut bubur kertas atau pulp. Keenam, setelah keluar dari alat pencerna, bubur kertas selanjutnya dicampur air. Bubur dengan kadar air 90% ini kemudian diproses di mesin yang disebut kotak kepala. Ketujuh, mesin selanjutnya membentangkan bubur kertas yang berair di atas sebuah ayakan bergerak yang disebut kawat. Sewaktu gilingan menekan bubur kertas ke kawat, sekitar 98% airnya terperas keluar. 8. Serangkaian gilingan lain kemudian mengeluarkan hampir seluruh sisa air dari kertas yang mengering, sampai hanya tinggal sedikit sekali molekul air yang ada. 9. Kertas yang baru saja terbentuk diproses melalui silinder tambahan yang dipanaskan dari dalam. Silinder ini akan mengeluarkan lagi air dari kertas yang berjalan. 10. Cara membuat kertas. Nah, berikut proses pembuatan kertas dengan bahan baku kayu. Yang pertama adalah bahan baku kayu ditebang menjadi batangan. Selanjutnya, batang kayu diangkut ke pabrik kertas untuk diproses lebih lanjut. Kedua, batang kayu kemudian sengaja didiamkan selama beberapa bulan untuk menjaga kelembabannya. Ketiga, kayu yang telah lama didiamkan selanjutnya dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil. Keempat, kayu dirajang sebesar kotak korek api. Setelah itu dimasukkan ke dalam tangki raksasa yang disebut pencerna atau penghancur. Kelima, di dalam alat pencerna, kayu diberi tekanan dan panas. Beberapa jam kemudian, kayu berubah menjadi bahan lunak seperti kapas dan disebut bubur kertas atau pulp. Keenam, setelah keluar dari alat pencerna, bubur kertas selanjutnya dicampur air. Bubur dengan kadar air 90% ini kemudian diproses di mesin yang disebut kotak kepala. Ketujuh, mesin selanjutnya membentangkan bubur kertas yang berair di atas sebuah ayakan bergerak yang disebut kawat. Sewaktu gilingan menekan bubur kertas ke kawat, sekitar 98% airnya diperas keluar. Kedelapan, serangkaian gilingan lain kemudian mengeluarkan hampir seluruh sisa air dari kertas yang mengering, sampai hanya tinggal sedikit sekali molekul air yang ada. Kesembilan, kertas yang baru saja terbentuk diproses melalui silinder tambahan yang dipanaskan dari dalam. Silinder ini akan mengeluarkan lagi air dari kertas yang berjalan. Kesepuluh, serat selulosa telah menjadi jalinan yang saling terkait. Gelondong besar yang disebut penggulung mengumpulkan kertas menjadi gulungan raksasa. 11. Gulungan ini kemudian dipotong menjadi gulungan-gulungan kecil atau lembaran dan dikirim keluar dari pabrik. Sekian, terima kasih.
Oke, terima kasih materi dari Nabila. Selanjutnya, materi tentang pembuatan kertas daur ulang akan disampaikan oleh Givani. Silahkan Givani. Baik, terima kasih kepada MC telah memberikan saya kesempatan. Langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan dari kertas daur ulang. Nah, di sini kita lihat dulu bahan-bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam daur ulang kertas ini yang pertama adalah kertas bekas. Kemudian lem kayu, air, dan juga zat pewarna. Dan ini sebagai opsionalnya. Next. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama screen sablon atau bingkai kayu dengan kain kasa seukuran kertas yang ingin dibuat. Kemudian yang kedua ember untuk merendam atau yang sejenisnya. Dan yang ketiga blender, keempat papan atau triplek, dan kelima kain, dan keenam adalah gunting. Next. Nah, langkah-langkah dari proses pembuatan daur ulang ini, yang pertama adalah siapkan kertas bekas, kemudian gunting kertas tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil, dan rendamlah di dalam ember selama semalaman. Yang kedua, haluskan kertas tersebut dengan blender dengan perbandingan 3:1, airnya 3 dan satunya kertas, sehingga menjadi pulp atau bubur kertas. Kemudian yang ketiga, itu masukkan pulp atau bubur kertas tersebut ke dalam ember yang sudah terisi air 1/4 dari ember tersebut. Lalu yang keempat, campurkan zat pewarna ke dalam ember. Yang kelima, kemudian di wadah lain siapkanlah lem kayu sekitar 1-2 sendok, dimasukkan air, kemudian masukkanlah ke ember yang sudah terisi oleh bubur kertas. Next. Nah, ini adalah gambar-gambar dari proses pembuatan kertas daur ulang. Next. Nah, lalu yang keenam, siapkanlah papan atau triplek yang sebelumnya telah dilapisi dengan kain. Kemudian basahi papan dengan air. Yang ketujuh, masukkan screen ke dalam bak, saring saat menjam, letakkanlah screen secara terbalik di atas papan, gosok screen atau kain kasanya dengan perlahan sehingga pulp akan terlepas dari screen dan menempel pada papan. Yang kesembilan, tutuplah pulp di atas papan dengan kain yang sebelumnya telah dibasahi oleh air. Nah, langkah ini dapat diulang secara berulang-ulang kali sesuai dengan kertas yang kita inginkan. Next. Kemudian yang ke-11 itu, tutup dengan papan atau triplek dan berikan pemberat di atasnya untuk mengepres. Lalu, biarkan selama kurang lebih 1 jam hingga kandungan air berkurang. Setelahnya, masing-masing pasang dapat dijemur di tempat yang panas, dan ingat, jemurnya dengan menggunakan kain. Kemudian yang ke-13, setelah kering kainnya dapat dibuka dengan hati-hati, atau jika ingin hasilnya lebih rapi, maka disetrika terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, selesai dari kertas daur ulang tersebut bisa digunakan untuk membuat keanekaragaman kerajinan tangan. Nah, ini adalah salah satu hasil dari kertas daur ulang yang sudah diproses. Kemudian ada juga salah satu contoh dari pengepresan dari hasil kertas tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Givani atas materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reza. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam pengolahan limbah kertas. Yang pertama, teknik menggulung. Teknik menggulung atau pilin adalah cara membentuk kertas dengan cara menggulungnya langsung dengan tangan langsung. Yang kedua, teknik menganyam. Teknik menganyam dilakukan dengan cara menyilangkan kertas-kertas yang berlainan warna untuk menjadi suatu motif yang indah. Yang ketiga, teknik sobek.
Teknik ini dilakukan dengan cara menyobek kertas menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Yang selanjutnya ada teknik bubur. Teknik ini dilakukan dengan cara kertas dibuat menjadi bubur kertas. Nah, nantinya bubur kertas ini dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Yang selanjutnya ada teknik lipat. Teknik ini dilakukan dengan cara melipat kertas menjadi bentuk yang kita inginkan. Dan yang terakhir ada teknik tempel. Teknik tempel dilakukan dengan cara menempelkan kertas yang satu dengan yang lainnya dengan lem atau bahan perekat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih materinya dari Reza. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Siti Retno Wijayanti. Silakan. Kepada moderator, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kreativitas sampah dari limbah kertas. Nah, bisa teman-teman lihat gambar pertama, salah satu manfaat koran sebagai interior di kamar. Jadi, ketika teman-teman lihat koran-koran berserakan di depan rumah, biasanya di bawah meja ruang tamu, sebenarnya bisa banget bermanfaat jika kita bisa membuatnya menjadi suatu kreativitas yang indah seperti ini. Lalu di gambar kedua, teman-teman bisa lihat sampah itu juga koran, bisa teman-teman buat sebagai keranjang atau tas yang banyak fungsinya. Bisa buat keranjang cucian atau keranjang buah dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, lalu yang ketiga ini, maaf itu salah tulis ya, ini sebenarnya adalah hiasan dinding, bukan keranjang atau tas. Nah, ini susunannya gampang, ini juga dari koran bekas. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan sendiri di rumah, nggak perlu uang banyak untuk membuat hiasan dinding ini, bisa dikreasikan sesuai keinginan teman-teman di rumah. Lalu yang contoh selanjutnya ada figura. Nah, di figura ini juga nggak kalah simpel dari kerajinan-kerajinan sebelumnya. Jadi bisa dilihat dari cara pembuatannya, cuma sekedar menyusun bulatan-bulatan koran yang udah dilipat, digulung ya, digulung lalu ditempel, lalu bisa teman-teman kasih deh foto kalian gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan limbah kertas, terutama sebagai kerajinan, kita juga bisa mendapatkan banyak sekali manfaat. Selain untuk dipakai sendiri, kerajinan tersebut juga bisa kita jual agar punya nilai ekonomis gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Banyak banget ya kreativitas sampah dari limbah kertas. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rizky. Silakan Rizky. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa dampak positif dan negatif dari daur ulang sampah kertas. Yang pertama ada dampak positif. 1. Menciptakan lingkungan bersih. 2. Mengurangi kerusakan lingkungan karena limbah kertas. Ketiga, dengan mendaur ulang limbah kertas, maka kita turut serta mengurangi penebangan pohon. Seperti yang kita tahu bahwa bahan baku pembuatan kertas adalah serat pohon. Yang keempat, daripada dibakar, daur ulang dinilai lebih safety karena tidak menimbulkan polusi udara. Dan yang kelima, menciptakan nilai pada suatu barang yang tidak bernilai sebelumnya, yaitu menyulap limbah kertas menjadi barang bernilai dan bisa menguntungkan secara ekonomis. Dan yang terakhir dari dampak positif yaitu menciptakan inovasi yang lebih brilian. Misalnya dengan membuat produk baru, misal membuat kerajinan tempat tisu, keranjang sampah, seperti yang telah dijelaskan oleh Rere tadi. Kemudian, setelah dampak positif, ada juga dampak negatif dari daur ulang limbah kertas, yaitu 1. Produk dari kertas yang mudah hancur jika terkena air. 2. Adanya limbah baru dari hasil pemutihan kertas yang dilakukan oleh pabrik kertas. 3. Hasil daur ulang kertas sebagai produk kerajinan masih jauh dari permintaan pasar, karena proses pembuatan kerajinan yang membutuhkan waktu lama dan cara masih konvensional tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Kemudian yang keempat,
Tidak semua kertas dapat didaur ulang, hanya terdapat 3 jenis, yaitu pabrik pecah, limbah prakonsumen, dan limbah pasca konsumen. Pabrik pecah adalah hiasan kertas dan potongan kertas lainnya dari pembuatan kertas, dan didaur ulang secara internal di pabrik kertas. Kemudian ada limbah prakonsumen, adalah bahan yang dibuang sebelum siap digunakan oleh konsumen. Dan yang terakhir dari jenis kertas yang dapat didaur ulang yaitu limbah pasca konsumen, adalah bahan yang dibuang setelah digunakan oleh konsumen, seperti majalah lama, surat telepon lama, dan kertas campuran rumah tangga lainnya. Kemudian yang kelima, sebagian besar kertas daur ulang memiliki harga yang lebih tinggi daripada kertas yang baru dibuat, dan ini cenderung menjadi faktor penentu bagi konsumen. Yang terakhir dari dampak negatifnya yaitu terdapat zat kimia dalam kertas daur ulang saat proses tinta. Jadi jika mau dibuat kertas kembali, maka perlu dihilangkan, dan itu menggunakan bahan kimia dalam prosesnya. Kesimpulan dari dampak positif dan negatifnya yaitu kita perlu menciptakan lebih lanjut proses daur ulang yang ramah lingkungan tanpa menghasilkan limbah baru. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih materi dari Rizky tentang dampak positif dan dampak negatif. Kita ambil dampak positifnya aja ya, yang negatif belakangan aja. Yang terakhir materi akan disampaikan oleh Ragil tentang organisasi sosial yang kita buat. Silakan Ragil. Ada Ragil? Organisasi usaha untuk mengembangkan kualitas serta Halo. Iya, Gil, suaramu agak putus-putus. Agak putus-putus. Gini loh. Lanjutnya ya? Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Sebisanya deh. Ya. Organisasi sosial yang akan kita bentuk adalah organisasi sosial yang menekankan pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi kreatif masyarakat. Oke, sepertinya jaringan Ragil agak susah ya. Di sini Ragil menjelaskan tentang organisasi sosial tentang sampah, di mana prosedur kerja organisasi ini ada pengumpulan bahan baku limbah kertas melalui limbah rumah tangga, bank sampah, dan limbah pabrik kertas. Selanjutnya ada pendampingan pembuat kertas daur ulang, sampai hasil dan evaluasi dan monitoring. Bisa dilihat ya. Oke, terima kasih dari Ragil. Yang terakhir ada pemasaran.
Oke, sekarang di penghujung ya. Terima kasih dari kami, dari kelompok Jagratara, akan membangun organisasi sosial untuk menanggulangi sampah, untuk membuat sampah menjadi mewah dan berkah, agar dapat didaur ulang dan dapat untuk menambah kreativitas dan kesehatan. Kami menamakan organisasi ini dengan nama Aksara, yaitu Aktualisasi Sampah Jadi Berlian Berharga. Terima kasih dari kami, semuanya jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa on mic dan tepuk tangan.